Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasya Ayu Lestari Fiero dengan NIM C1B019162 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai menghitung pajak penghasilan. Kita mulai dari dasar perhitungan. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang, terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari modal. Yang ketiga, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Yang terakhir, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Untuk kompensasi kerugian, menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan. Mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi kerugian dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kompensasi kerugian vertikal. Contoh soalnya sebagai berikut. Wajib pajak badan yang bergerak di bidang usaha perhotelan. Yang pertama, kompensasi kerugian vertikal. Contoh soalnya sebagai berikut. Wajib pajak badan yang bergerak di bidang usaha perhotelan pada tahun 2008 menderita kerugian 200 juta rupiah. Andai kata mulai tahun 2009 dan seterusnya masing-masing 20 juta rupiah, 40 juta rupiah, 70 juta rupiah, 100 juta rupiah, dan 150 juta rupiah, dan tahun 2014 untung 250 juta rupiah. Buatkanlah daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak tahun 2008 tersebut, serta hitung pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak tersebut pada tahun 2014. Baiklah, kita masuk ke penjelasannya. Daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak penghasilan tahun 2003. Kita akan membuat tabel dari tahun 2008 sampai tahun 2014. 2008 tadi dikatakan bahwa ruginya 200 juta, maka dimasuk ke kolom untung, pakai buka atau tutup kurung atau menggunakan minus 200 juta. Lalu pada tahun 2009 untungnya 20 juta, maka kompensasinya itu ya 20 juta. Sisa kompensasi itu 180 juta, yaitu pengurangan dari 200 juta dikurang 20 juta. Lalu tahun 2010 untungnya 40 juta, kompensasinya pun 40 juta, dengan sisa kompensasi menjadi 140 juta. Lalu tahun 2011 untungnya 70 juta dengan kompensasi 70 juta dan sisa kompensasinya 70 juta. Lalu tahun 2012 untungnya 100 juta, kompensasinya 70 juta, sisa kompensasi tidak ada. Lalu DPP-nya pun menjadi 30 juta. Lalu di tahun 2013 untungnya 150 juta, tidak ada kompensasi, tidak ada lagi sisa kompensasi, maka DPP-nya jadi 150 juta. Lalu pada tahun 2014 untungnya 250 juta, tidak ada lagi kompensasi dan sisa kompensasi, dan DPP-nya menjadi 250 juta. Tarif pajak badan untuk tahun 2009 maka 25% dikali 250 juta rupiah menjadi 62.500.000 rupiah. Maka pajak terutang tahun 2014 itu sebesar 62.500.000 rupiah. Selanjutnya, yang kedua itu kompensasi kerugian horizontal untuk sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis unit usaha. Contoh soalnya sebagai berikut. PT X pada tahun 2015 menyelenggarakan usaha biro perjalanan, usaha kuliner, dan taksi. Hasil usaha selama tahun 2015 masing-masing adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah asumsi peredaran usaha di atas 50 miliar. Usaha biro perjalanan memperoleh untung sebesar 400 juta. Usaha kuliner rugi 800 juta dan usaha pertaksian untung 200 juta. Maka kompensasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Biro perjalanan umum untungnya itu 400 juta, usaha konstruksi ruginya itu 800 juta, pertaksian untungnya 200 juta. Ketiga hal itu ditambah maka nanti totalnya jadinya 200 juta.
200 juta itu adalah rugi usaha pada tahun 2015. Maka pada tahun 2015, perusahaan tidak membayar pajak nihil, kerugian pada tahun 2009 sebesar 20 juta. Tersebut dapat dikompensasikan atas keuntungan yang mungkin diperoleh pada tahun berikutnya berturut-turut selama 5 tahun. Selanjutnya, saat terutang pajak menggunakan self-assessment system, yaitu pada akhir tahun pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi SPT PPh. Menghitung pajak penghasilan dengan norma perhitungan. Norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas 2. Yang pertama, norma perhitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Yang kedua, norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Adapun syarat-syarat penerapan norma perhitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma perhitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenakan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto masih diperkenakan untuk dikurangkan dengan PTKP. Yang ketiga, bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka perhitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu, penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Berikut contoh soal. Contoh soal yang pertama, bila wajib pajak Badu status kawin dan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya, ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istri mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan peredaran brutonya setahun itu 160 juta rupiah di Jakarta dan 80 juta rupiah itu di Bekasi, sedangkan suami menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar 340 juta rupiah. Hitunglah PPh terhutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma perhitungan. Jika pertama, penghasilan neto sebagai dokter sebesar 40% dari penerimaan bruto. Yang kedua, penghasilan neto sebagai notaris di Jakarta adalah 38% dari penerimaan bruto. Yang ketiga, penghasilan neto sebagai notaris di Bekasi adalah 35% dari penerimaan bruto. Berikut penjelasannya. Penghasilan neto sebagai dokter itu 40% tadi dikalilah dengan 340 juta rupiah, maka totalnya 136 juta rupiah. Untuk penghasilan istri, 38% itu dikalilah 160 juta, maka totalnya itu 60.800.000 rupiah. Penghasilan istri yang kedua, itu yang 35% dikalilah 80 juta rupiah, maka totalnya nanti 28 juta rupiah. Dari ketiga penghasilan yang tadi dikalikan itu dijumlahkanlah, maka totalnya nanti 196.800.000 rupiah. Lalu untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, wajib pajaknya itu 54 juta, status kawinnya 4.500.000 rupiah, dan tambahan istri bekerja itu 54 juta rupiah, dan 3 anak itu 3 dikali dengan 4.500.000 rupiah, maka totalnya nanti 13.500.000 rupiah. Nah, keempat poin tadi itu ditambahkan nanti totalnya jadi 126 juta rupiah. Nah, 126 juta rupiah ini 126 juta rupiah ini nanti dikurangkanlah dengan 196.800.000 rupiah yang tadi. Nah, maka nanti totalnya itu 70.800.000 rupiah. Selanjutnya PPh terhutang itu 5% dikali dengan 50 juta rupiah, maka totalnya itu 2.500.000 rupiah. Lalu 15% dikali 20.800.000 rupiah, maka nanti totalnya itu 3.120.000 rupiah. Nah, itu 2.500.000 itu ditambahlah dengan 3.120, nanti totalnya menjadi 5.620.000 rupiah.
maka PPh terhutangnya sebesar Rp5.620.000. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Seorang wajib pajak status kawin dan menanggung sepenuhnya 2 orang anak kandung masing-masing berumur 25 dan 18 tahun dan seorang mertua wanita. Penghasilan yang diperoleh dari karyawan swasta selama tahun 2015, penghasilan netonya sebesar Rp300 juta. Penghasilan neto yang diperoleh istrinya yang membuka usaha praktek dokter di rumah sakit A adalah Rp250 juta dan di rumah sakit B adalah Rp350 juta selama tahun 2015. Hitunglah pajak penghasilan yang terutang. Penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk penghasilan itu, wajib pajak suami itu Rp300 juta, penghasilan istri sebagai dokter itu Rp600 juta, maka kedua itu harus ditambahkan, maka total penghasilan netonya itu Rp900 juta. Lalu untuk penghasilan tidak kena pajak, untuk poin pertama wajib pajak itu totalnya Rp54 juta. Status kawinnya jadinya Rp4.500.000. Tambahan istri bekerja maka jadinya Rp54 juta. Dan ada tiga anggota yang harus diurus, maka 3 dikali Rp4.500.000, maka totalnya Rp13.500.000. Keempat poin tersebut ditambahkan, maka nanti totalnya jadi Rp126 juta. Nah, tadi penghasilan neto yang Rp900 juta itu dikurangkanlah dengan Rp126 juta tadi, maka nanti totalnya Rp774 juta. Nah, Rp774 juta itu termasuklah penghasilan kena pajak. Lalu kita akan mencari PPh terhutang. 5% itu dikali Rp50 juta, totalnya Rp2.500.000, lalu 15% dikali Rp200 juta, maka totalnya Rp30 juta, lalu 25% dikali Rp250 juta, maka nanti totalnya jadi Rp62.500.000, lalu 30% dikali Rp274 juta, maka totalnya Rp82.200.000. Maka nanti total PPh terhutangnya adalah Rp177.200.000. Baiklah, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.